Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasaka-upasika panita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma berkaitan di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama kembali berkumpul dan dapat kesempatan untuk datang ke wihara. Nah, dengan mengkondisikan hal-hal ini, paling tidak kita ke depan mempunyai bekal. Salah satunya bekal dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Ada satu perayaan setelah Waisak ya, yaitu di peristiwa Asada, di mana di peristiwa tersebut yaitu tentang khotbah Dhamma kepada 5 orang bertapa ya. Tetapi awalnya setelah Buddha mencapai pencerahan hingga mengajarkan Dhamma kepada dewa dan manusia karena sangat dalam dan begitu sulit untuk dicerna, tetapi karena permohonan dari Brahmana Sampati akhirnya Buddha mau mengajarkan Dhamma kepada dewa dan manusia. Dan ada satu kesempatan, yaitu ketika Buddha menemukan orang-orang yang pas, yaitu 5 orang bertapa. Dan di dalam khotbah tersebut ada satu bagian, terutama di dalam bagian berkaitan tentang kebenaran mulia yang pertama, yaitu berkaitan tentang dukkha. Ketika memahami hal ini, paling tidak kita memahami 3 hal yang pasti akan terjadi pada kita ya. Yang pertama yaitu pasti kita akan mengalami sakit. Ini silih berganti ya. Kemudian kita tidak bisa menghindari usia tua ya. Usia tua perlahan-lahan akan datang kepada kita. Dan satu lagi yang penting kita persiapkan, yaitu bagaimana kita menghadapi kematian. Nah, dengan memahami ketiga hal ini, paling tidak di pagi hari ini melakukan upaya untuk menghadapi ketiga hal itu, yaitu dengan mengulang dan mempraktekkan Dhamma. Mengulang Dhamma salah satunya, mendaraskan parita, dan mempraktekkan Dhamma yaitu tadi dengan mempraktekkan meditasi ya. Ini sebagai bekal untuk menghadapi kematian, dan kita tidak juga dapat juga memahami akan bahaya dari kematian. Nah, berkaitan tentang topik pada pagi hari ini, maka
saya akan menjelaskan tentang bahaya dari kematian. Ada sebuah khotbah yang disampaikan oleh Buddha kepada salah satu brahmana yang bernama Janusoni ya, di dalam Abhaya Sutta. Pada saat itu brahmana Janusoni ini mendatangi sang Buddha dan kemudian berkata kepada sang Buddha, "Guru pertama, aku menganut pandangan bahwa tidak ada seorang pun yang tunduk pada kematian, yang tidak gentar dan tidak takut pada kematian." Dengan memahami hal ini, Buddha kemudian memberikan penjelasan yang berbanding terbalik ketika brahmana ini memahami tidak ada yang mengalami kematian, dan Buddha berusaha menjelaskan agar brahmana ini memiliki pandangan benar, yaitu dengan memahami bahwa segala sesuatu ya, semua makhluk ya di alam semesta ini pasti akan mengalami kematian. Kemudian Buddha menjawab, brahmana, ada mereka yang tunduk pada kematian, yang gentar dan takut pada kematian, tetapi ada juga mereka yang tunduk pada kematian, yang tidak gentar dan tidak takut pada kematian. Jadi Buddha menjelaskan kembali, ada mereka yang takut pada kematian dan ada kelompok orang-orang yang tidak takut menghadapi kematian. Kemudian Buddha menjelaskan selanjutnya, yaitu siapakah mereka yang tunduk pada kematian, yang gentar dan takut pada kematian. Itu di sini seorang yang masih menikmati nafsu keinginan, kasih sayang, dahaga dan hasrat dan ketagihan pada kenikmatan-kenikmatan indria. Ketika ia mengalami sakit keras dan melemahkan, maka dia akan berpikir bahwa kenikmatan-kenikmatan indria yang kusayangi dan akan meninggalkanku, dan aku harus meninggalkan kenikmatan indria itu. Ia berduka cita, merana dan meratap. Ia menangis dan menjadi kebingungan. Ini adalah seorang yang tunduk pada kematian, tetapi dia takut dalam menghadapi kematian. Jadi kelompok yang pertama yaitu dijelaskan oleh Buddha tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang takut menghadapi kematian. Yang pertama yaitu mereka masih menggenggam erat keinginan, kasih sayang, dahaga dan hasrat pada kenikmatan-kenikmatan indria. Ketika hal menimpa pada dirinya, sebagai contoh sakit ya, maka dia akan menangis dan menjadi bingung. Ini adalah ciri yang pertama, seorang yang takut dalam menghadapi kematian. Kemudian ciri yang kedua yaitu seseorang yang masih menggenggam erat nafsu, keinginan, kasih sayang dan dahaga, hasrat dan ketagihan pada jasmani ya. Kemudian ketika ia menghadapi sakit keras dan melemahkan, ia akan berpikir bahwa jasmani yang kusayangi ini akan meninggalkanku, dan aku harus meninggalkan jasmani ini. Setelah memahami hal ini, ia berduka cita ya, merana dan meratap. Dia menangis dan menjadi bingung. Ini ciri yang kedua. Ada ciri yang kedua dari seorang yang tunduk pada kematian tetapi takut ya dalam menghadapi kematian. Ciri yang kedua ini yaitu berkaitan tentang tubuh ya, tentang jasmani ya. Memahami bahwa jasmani ini tidak mengalami sakit. Ketika mengalami sakit akan berduka cita ya, berduka cita, merana dan meratap ya, dan merasa bingung, kenapa ini sakit. Dan
Ini adalah ciri yang kedua dari seorang yang takut dalam menghadapi kematian. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang ciri yang ketiga adalah seseorang takut dalam menghadapi kematian. Seseorang yaitu seseorang yang melakukan apa yang baik dan bermanfaat atau membuat naungan pada dirinya sendiri, melainkan telah melakukan apa yang jahat dan kejam. Jadi mereka, ciri yang ketiga yaitu mereka masih melakukan sesuatu yang jahat, kejam dan tidak baik ya. Dan ketika seseorang tersebut ya mengalami sakit dan tubuhnya lemah, ia tidak pernah melakukan apa yang baik dan bermanfaat, maka ia akan merasakan ya, ketika ia merasakan sakit akan menderita. Dan ketika ia meninggal dunia akan mengalami nasib yang tidak sesuai, kemudian ia berduka cita ya dan merana. Ini adalah seseorang yang tunduk pada kematian tetapi takut untuk menghadapi kematian. Kemudian ciri yang keempat yaitu ciri seseorang yang takut menghadapi kematian, yaitu seseorang di sini bingung, penuh keraguan dan bimbang terhadap dhamma ya. Ketika ia mengalami sakit keras dan melemahkan, ia akan penuh dengan keraguan dan bimbang terhadap hukum alam ya, dhamma ya. Ia berduka cita dan merana dan meratap, ia menangis dan bingung. Ini juga adalah seorang yang tunduk pada kematian tetapi takut untuk menghadapi kematian. Ciri yang keempat, seorang yang takut menghadapi kematian yaitu ragu terhadap dhamma ya, atau hukum alam, atau sering disebut dengan ilmu ya, ilmu yang diajarkan oleh Sang Buddha ya. Jadi ada empat ciri bagi seseorang yang takut dalam menghadapi kematian. Yang pertama yaitu mereka masih diliputi dengan nafsu keinginan, hasrat dan ketagihan terhadap kenikmatan indria. Kemudian ciri yang kedua yaitu ketagihan ya terhadap badan jasmani ini ya, terhadap aku, tentang badan jasmani, keakuan terhadap badan jasmani. Kemudian ciri yang ketiga yaitu seseorang masih melakukan hal-hal yang jahat yang tidak baik ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu mereka meragukan dhamma atau hukum alam. Setelah menjelaskan ciri-ciri seseorang yang takut menghadapi kematian, kemudian Buddha menjelaskan kembali empat ciri orang yang tunduk pada kematian tetapi dia tidak takut ya dalam menghadapi kematian. Salah satunya yaitu karena mereka paham betul bahwa hukum alam ya, dhamma ini ada, dan mereka memahami bahwa setiap ya ada hukum imbal balik ya. Jadi ketika ada siang ada malam, ketika ada hitam pasti ada putih ya, ketika ada kelahiran pasti akan ada kematian. Nah, dari sini itu salah satu ciri ya. Ciri yang pertama tentang seseorang yang tunduk pada kematian tetapi tidak takut pada saat menghadapi kematian. Kemudian yang selanjutnya yaitu mereka telah siap mempersiapkan diri karena kematian ini pasti akan datang ya, setiap saat ya. Waktunya ini
tidak bisa diprediksi, dan bagi mereka yang telah siap, pasti mereka akan bisa untuk mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Kemudian di dalam suta ini dijelaskan bahwa ada 4 ciri mereka yang tunduk pada kematian tetapi tidak takut menghadapi kematian. Kemudian ciri yang pertama yaitu seseorang yang meninggalkan nafsu, keinginan, dan kasih sayang, hasrat dan ketagihan pada kenikmatan indria. Ketika ia mengalami sakit keras, maka di dalam pikirannya kenikmatan indria yang kusayangi akan meninggalkanku, dan aku harus meninggalkan kenikmatan indria itu ya. Ia tidak berduka cita, merana dan meratap ya. Ia tidak menangis dan bingung. Ini adalah seorang yang tunduk pada kematian tapi tidak takut dalam menghadapi kematian. Jadi ciri yang pertama ini, mereka yang tidak takut menghadapi kematian, yaitu mereka paham betul bahwa segala keinginan, segala bentuk kasih sayang dan hasrat terhadap kenikmatan indera itu sifatnya tidak permanen ya, jadi selalu berubah. Ketika hal yang dialaminya tidak sesuai, maka ia akan memahami bahwa segala sesuatu termasuk kenikmatan indria yang disayangi dan yang disayangi akan meninggalkannya. Ciri yang kedua yaitu seseorang yang meninggalkan hal-hal berkaitan dengan keinginan dan hasrat terhadap keakuan terhadap badan jasmani ini ya. Mereka meninggalkan keakuan ya, aku terhadap ini ya, badan jasmani ya. Dan ketika ia mengalami sakit dan melemahkan, ia akan berpikir bahwa jasmani ini yang kusayangi akan meninggalkanku dan aku harus meninggalkan jasmani ini. Ia merasa ia tidak berduka cita ya, dan ia tidak meratap, dan dia juga tidak menangis, dan dia yakin bahwa seseorang pasti akan tunduk pada kematian dan dia harus menghadapinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu seseorang yang menjalankan ini ya, tekun dalam pelaku ya. Yang paling mendasar yaitu perilaku moralitas ya. Dan dijelaskan di sini lebih dijelaskan lebih rinci, yaitu seseorang yang tidak pernah melakukan apa yang jahat dan telah melakukan apa yang baik dan bermanfaat, dan telah membuat naungan untuk dirinya sendiri ya. Jadi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang mereka alami adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri dan tidak bergantung kepada hal-hal yang lain. Mereka yakin bahwa apa yang mereka tanam pasti itulah yang akan mereka raih atau mendapatkan buahnya. Dan ketika ia mengalami sakit, ia telah membuat naungan untuk dirinya sendiri. Ketika meninggal dunia, ia akan menemukan karma yang sesuai, dan dia tidak berduka cita, ia tidak menangis dan bingung, karena ini adalah ciri orang yang tunduk pada kematian, yang tidak takut dalam menghadapi kematian.
Kemudian ciri yang keempat yaitu seseorang yang tidak ragu dan yakin terhadap dhamma atau hukum alam semesta ya, hukum alam. Dan ketika ia menghadapi sakit yang melemahkan, ia tidak bingung ya, tidak ragu dan tidak bimbang terhadap dhamma. Dhamma ini cukup luas ya, berkaitan tentang hukum alam semesta ya, hukum alam semesta. Sebagai contoh, ketika kita memahami bahwa di dalam duduk itu pegal itu juga disebut dengan dhamma. Jadi dhamma ini sangat luas ya, dan mencakup itu ya, hukum alam. Dan inilah empat ciri seorang yang tunduk pada kematian tetapi tidak takut untuk menghadapi kematian. Ciri yang pertama yaitu bebas dari nafsu keinginan terhadap ya, segala kenikmatan indria. Ia yakin bahwa segala kenikmatan indria ini pasti akan lenyap ya. Ketika mengalami sakit juga dia tidak sedih dan bingung. Kemudian ciri yang kedua yaitu ia tidak melekat pada keakuan terhadap badan jasmani ya. Dan ketika mengalami sakit, ia tidak sedih dan bingung ya, karena ia tahu bahwa badan jasmani ini pasti akan mengalami perubahan dan penuaan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu seseorang yang melakukan praktek laku ya, praktek laku moralitas di kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat yaitu mereka yakin terhadap dhamma ya. Dhamma berkaitan dengan, karena dhamma ini sangat luas, maka dhamma itu berkaitan tentang hukum alam. Sebagai ciri yang contoh yang paling sederhana yaitu hukum sebab akibat ya, hukum sebab akibat. Nah itu setelah Buddha menjelaskan ini, bahwa kemudian Brahmana Januswani ini memahami dan memohon untuk menjadi murid Buddha ya. Dan ketika kita memahami manfaat kita memahami bahaya dari kematian ini dan cara menghadapi ini, maka kita yang pertama paling tidak kita memahami bahwa kematian adalah pasti ya, dan semua yang terkondisi pasti bersifat tidak kekal ya. Kemudian dan kita memahami bahwa bahaya terbesar dari kematian bukanlah berhentinya tubuh yang tidak berfungsi ya, melainkan kondisi batin saat menghadapi kematian. Oleh karena itu, mengapa praktek tadi ya, yang 30 menit itu walaupun ya wajib ya, praktek yang 30 menit itu ya, hening ya, 30 menit itu fungsinya untuk ini ya, bahaya terbesar dari kematian bukanlah berhentinya tubuh tidak berfungsi, melainkan kondisi batin saat menghadapi kematian. Dan orang yang hidup dalam kejahatan sering mengalami penyesalan ya dalam menjelang kematian. Jadi sebelum ini ya, sebelum ada penyesalan di hari tua, paling tidak kita pelan-pelan ya latihan untuk hening, walaupun tidak lama kita harus latihan hening. Karena apa? Karena waktu yang tepat
Untuk latihan ya sekarang selagi kita masih sehat, ketika lagi sakit belum tentu kita dapat mengkondisikan untuk latihan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ya, ada hal-hal ya yang ini, ada hal-hal yang membuat mereka masih takut dalam menghadapi kematian. Yang pertama yaitu berkaitan tentang hal-hal yang bersifat duniawi ya, berkaitan tentang harta benda, kemudian jabatan, keluarga, nama baik, dan kenikmatan duniawi. Nah, semua ini bersifat tidak kekal ya, dan semua ini adalah penyebab dari penderitaan ya. Semakin besar kemenangan seseorang, semakin besar pula kegelisahan saat menghadapi kematian. Kemudian ketika kita memahami bahaya dari kematian dan cara menghadapinya, kematian bukanlah akhir dari perjalanan batin ya. Karma yang selama ini dilakukan selama hidup akan mempengaruhi kelahiran kembali. Dalam banyak sutta ya, yang dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa seseorang yang dipenuhi kebencian, keserakahan, dan ilusi menjelang kematian beresiko terlahir di alam yang tidak membahagiakan ya. Karena itu Sang Buddha mendorong umatnya untuk senantiasa mengembangkan yaitu tadi ya, salah satunya itu tadi praktek hening ya, laku yang baik, praktek hening. Nah, setelah ini kita menyadari bahwa perenungan terhadap kematian ini menjadi penting ya. Tujuannya agar mengurangi kesombongan, mengurangi kemelekatan terhadap hal-hal yang bersifat ya sementara, menumbuhkan semangat untuk berbuat baik dan mengembangkan kebijaksanaan ya. Orang yang sering mengingat kematian akan lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku ya. Hal yang penting ya, ya karena kematian itu akan datang ya, akan datang tidak terduga ya, tidak terduga. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan dalam menghadapi kematian. Baik, dari sini saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kembali kepada para pasar komisi ke Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Setelah memahami hal ini, paling tidak kita dapat ya mempraktekkan hal-hal ini di kehidupan sehari-hari sehingga kita paham bahaya dari kematian dan kita juga paham dalam usaha-usaha untuk menghadapi kematian. Salah satunya yaitu dengan mengkondisikan agar kita dapat mempraktikkan keheningan di setiap hari, agar mengkondisikan kita tidur dengan nyenyak ya, paling tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan ya, yaitu dengan mengolah dua pola ya, pola hidup dan pola makan. Pola hidup yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu untuk serius bagi berumah tangga, digunakan untuk bekerja atau belajar. Kemudian waktu untuk istirahat tentunya ya. Kemudian waktu untuk jeda. Waktu jeda ini digunakan untuk mengembangkan ya, keheningan, praktek hening, berkaitan tentang pola makan, yaitu kita hendaknya memakan dan meminum apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.